Kita bacakan yang pertama. Bismillah. Apa persiapannya? Mumpung bisa disiapkan dari sekarang, ya. Mudah-mudahan sampai. Dan ini sunnah. Cuma setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau nggak dapat sekarang, Idul Adha. Kalau nggak dapat Idul Adha, nunggu tahun depan. Kalau hidup, ya. Kalau hidup. Ya, Bismillah. Dan berpahala ya. Kalau sunnah berpahala. 1. Baik. Untuk persiapan salatnya nanti, pertama menyiapkan pakaian terbaik. Bukan mahal, terbaik. Kalau bisa mahal terbaik, bagus ya. Mahal itu relatif sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jelas ya? Hadisnya di Al-Mustadrak yang tadi yang saya sampaikan, Al-Mustadrak nomor hadis 7560 ya. Yuk kita bacakan. Ini hadisnya langsung dari cucu Nabi, Imam Hasan ya bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, memerintahkan kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi aja diperintah oleh Nabi. Apa yang diperintahkan? Fil idaini, di dalam setiap 2 id, Idul Fitri dan Idul Adha, an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwada ma najid. Khusus Idul Adha, wa an nudahhiya bi asmana ma najid. Nah, ini satu ya. An nalbasa, awas hati-hati, ajwada ma najid. Fokus ya. Kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenakan pakaian terbaik yang bisa kami dapati. Ya, jadi mohon izin teman-teman sekalian, yuk disiapkan dari sekarang. Ya, kalau misalnya ada kemampuan untuk menyiapkan yang terbaik, silahkan cari. Ya, bahkan diperintahkan saudari-saudari kita yang akhwat, yang belum punya jilbab, itu pernah diadukan oleh sahabat sahabiah perempuan. Ya Rasulullah, si fulana belum punya jilbab. Ya, apa jawab Nabi? Nabi nggak menghukumi. Si fulana katanya nggak berjilbab ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu datang ke sana bawa jilbab, pakaikan dia jilbab. Ya, itu fikihnya. Makanya Nabi itu memberikan isyarat fikih dakwah kadang diutamakan dibandingkan dengan muamalah. Ya, fikih dakwah. Apa hukumnya tetangga masjid muslim bertahun-tahun nggak pernah ke masjid? Dosa, bakar rumahnya. Astagfirullah. Bukan, ajak dia ke masjid. Itu hukumnya. Maka di sini teman-teman sekalian kenakan pakaian yang terbaik. Kemudian wa anna tatayyaba bi ajwada ma najid. Annal basa ajwada ma najid wa anna tatayyaba ya bi ajwada ma najid. Kemudian mengenakan parfum. Khusus untuk laki-laki khususnya. Ya, laki-laki khususnya. Ya, kalau perempuan yang terbatas sekiranya khusus untuk perempuan yang tidak menebarkan wangi yang berlebihan. Ya, yang bisa menjadikan perhatian-perhatian berlebih. Ya, deh. Tapi untuk laki-laki sunnahnya maksimal di sini. Ya, sunnah kenakan. Sunnah ya. Awas hati-hati, bukan sembarangan. Bukan hanya untuk wangi. Ingat niatnya bukan tampil wangi. Ya, niatnya bukan tampil wangi. Tampil ihsan. Tampil baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ihsan itu tampil baik di hadapan Allah. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, agak cepat saya sampaikan ya. Kemudian wala ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kulu min udhiyati. Tapi Idul Adha enggak makan. Nanti makannya sepulang dari sholat baru kembali. Dan sunnahnya kalau memungkinkan ya, itu bagian dari sembelihannya. Nah, ini teruskan. Tadi hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis 22984. Kemudian berangkat ke tempat sholat dengan berjalan kaki sambil bertakbir. Nah, ini dia. Ya. Hadisnya an Ali, dari Ali tadi anaknya Ali bin Abi Talib radhiyallahu wajah, sekarang bapaknya. Ya, menantu Nabi. Menantu Nabi. An Ali bin Abi Talib qala minas sunnati an takhruja ila al-'id masya. Termasuk sunnah berangkat ke tempat sholat Id dengan berjalan. Tapi jangan baca tekstual. Saya mau tanya, dengan berjalan ini rumah Nabi ke tempat sholat jauh nggak? Jadi bukan jarak Bekasi Istiqlal. Rumah Nabi ke tempat sholat di musallanya lapang. Jadi kalau sekarang ini, ya ini misalnya ilustrasi Masjid Nabawi ini segini, Masjid Nabawi misalnya. Nah ini teman-teman sekalian, ini Madinah dulunya. Masjid Nabawi itu, ginilah, nih Masjid Nabawi itu Madinah. Rumah Nabinya di sini. Ya sedikit masjidnya di sini. Jadi raudhah, kamar Nabi, bertangan, tempat mimbar, tempat salat, khutbah, raudhah. Kemudian yang sekarang jadi karpet hijau, dulu merah. Yang atasnya ya masih heritage tuh. Ya ada manik-manik lampu-lampu itu. Nah, itu segitu aja masjidnya. Selebihnya itu Madinah. Ya, sekarang lebih luas. Jadi kalau ke Kuba itu nggak masuk Madinah dulu, sekarang masuk. Kiblatain sekarang masuk, dulu nggak. Nah, jadi lapangnya itu yang lapang yang sekarang. Ya, lapangan yang luas itu yang dekat hotel itu ya. Ya, dan sebagainya, membentang itu. Nah, itu kan jaraknya nggak jauh. Jadi kayak dari sini ke gerbang depan, bau apa? Ya, karena dari sini ke
Gepan maksudnya apa? Kalau tempat Anda sholatnya dekat dengan rumah. Jadi yang dimaksud di sini adalah kalau dekat dengan masjid, jalan sambil bertakbir. Jadi syiar ini, syiar. Saya bacakan hadis kedua tentang takbirnya dia. Dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Annahu kana yakhruju fil 'idaini minal masjid fayukabbir hatta ya'tiyal musalla. Ibnu Umar tuh mencontohkan, jadi keluar mereka yang i'tikaf kadang sampai penghujung hari terakhir. Malamnya terus menjelang Id karena dekat dengan rumah. Ya, kita boleh kalau besok keluar pada asar nggak ada masalah. Ada yang nginep lagi misalnya takbir malam, besok paginya berangkat nggak ada masalah. Tapi ketika akan berangkat ke tempat sholat, nanti kita lihat apakah di mushola atau di masjid, isi dengan takbir. Dan kita harus bangga dengan takbir itu identitas kita. Pejuang kita aja bangga dengan bertakbir. Coba lihat dulu Bung Tomo, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pejuang kita bertakbir. Ya, takbir itu bisa untuk berjuang, bisa untuk bersyukur, bisa untuk beribadah. Takbir perjuangan dalam jihad, Allahu Akbar, dipraktikkan oleh pejuang-pejuang kita, pahlawan nasional kita. Lihat, takbir dalam ibadah dipakai dalam sholat, Allahu Akbar. Takbir dalam syukur dipakai saat menuntaskan ibadah seperti puasa. Dalilnya Al-Baqarah ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Makanya mesti bangga dengan takbir. Itu syiar, keluar kita bareng-bareng. Kebayang nggak? Begitu keluar semua kompak, kan sama-sama ini keluar nih bareng-bareng. Kalau bisa bareng-bareng, terus bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kalau di luar itu saya suka menyarankan berangkat bareng. Biasanya di kompleks saya mintakan yang ini datang bareng, dan dahsyat itu lain rasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau kita nggak pandemi kan anak-anak kita bariskan ini. Tiap malam Id Pak, di sini kita bariskan, muter keliling kompleks sana. Semua keluar nih. Terus tiba kemudian ikut tuh bapaknya ini, malam itu ikut semua. Keliling komplek aja tapi dahsyat rasanya. Awas jangan diberikan royalti pahalanya kepada Sony. Pakai kaset tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang muter kaset yang dapat pahala royaltinya nanti yang punya kaset deh. Itu sunnah. Ya sunnah, nggak usah malu. Ini berangkat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke tempat sholat, kita lakukan. Ya, dapat pahala. Kemudian, sunnah yang terakhir dalam jalan, ya masih ada, sabar sampai subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita batasi insyaallah. Ya. Beliau menyampaikan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila al-'idaini raja'a fi ghairi tariq alladhi kharaja fihi. Sunnah selanjutnya saat pulang ngambil jalan berbeda. Tidak jalan yang sama kalau ada alternatif jalan. Kayak kita nih di lapang salat kan. Teman-teman yang dari sana gerbang bisa pulang lewat sana sedikit. Kan sambil takbir lagi, maksudnya apa? Untuk menyapa kepada tetangga-tetangga. Suasana bahagia, berbagi kebahagiaan. Ya, makanya di daerah-daerah saya masih merasakan waktu kecil itu. Ya, pintu rumah dibuka, pagar dibuka, terus lewat, Assalamualaikum. Ya, Pak Haji, damang, alhamdulillah, saya mangga linggih. Itu datang, terus kue udah siap kan? Ya mereka nggak makan kue, salaman, itu indah itu. Oh kalau dipraktekkan, masya Allah, nggak akan ada teroris. Ya kenal semua, kenal baik, ya kan? Itu sunnah yang hilang, itu kekinian. Tapi kalau ada jalan alternatifnya, jangan dipaksain. Sunnah Nabi lempar tembok sana, muter lewat waduk gitu, sunnah Nabi. nggak begitu. Kalau ada satu jalannya memang itu ya itu. Tapi kita niatkan dapat pahala. Ya, spiritnya adalah mengunjungi. Spiritnya mengunjungi. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada semuanya kan. Alhamdulillah di setiap tempat, setiap keadaan. Ini dalilnya nih. Yang tadi saya katakan berangkat ke tempat dengan semarak. Ini dalilnya teman-teman sekalian dari Imam Al-Bukhari. Sahih hadisnya. Umirna an nukhrijal huyyada yaumal 'idaini wa dhawatil khudhuri fa yashhadu jama'atal muslimin wa da'watahum wa ya'tazilul huyyada ya an musallahunna. Qalat imra'atun ya Rasulullah, ini yang saya katakan tadi. Ihdana laysa laha jilbab qala litulbisaha sahibatuha min jilbabiha. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk menyemarakan Id. Ini sunnah. Al-Bukhari, hadisnya sahih. Nabi memerintahkan para sahabat untuk menata tempat-tempat sholat, termasuk ada space untuk perempuan-perempuan yang sedang datang bulan, yang haid. Kasih space-nya. Ya, termasuk nanti untuk anak-anaknya kalau mau ikut, ya. Dan siapkan kenyamanannya di situ, kan tidak sholat kan? Baik, lakukan untuk Idul Fitri waktunya agak renggang sedikit. Ya, dalam hadis 2 tombak. Kalau Idul Adha, lakukan cepat supaya bisa menyembelih hewan kurban di waktu duha.
Makanya jangan telat-telat kalau Idul Adha, dan khutbahnya jangan lama-lama Idul Adha. Ya, misal kita mau sholat Idul Adha, waktunya syuruk. Begitu masuk waktu syuruk, sholat jam 6 kan? Ya paling lama 6.04, 6.30 paling telat tuh udah sholat. Begitu masuk duha jam 7 udah nyembelih. Ya makanya sunnahnya nanti kalau bisa dimasak didahulukan, nanti bisa makan dari apa yang disembelih itu waktu Idul Adha. Kenapa disebut adha? Seakar dengan duha, supaya nyembelihnya bisa dilakukan di waktu duha. Dilangsungkan di tempat luas dan terbuka. Ya, tempat luas dan terbuka. Ini yang diartikan dengan tanah lapang. Tapi jangan salah paham. Saya bacakan hadisnya dulu ya, supaya mengerti. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salat thumma yansarifu fa yaqumu muqabila an-nas wan nasu julusun ala sufufihim. Maaf, ini langsung seketika nih serta dalilnya. Fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi ya thumma yansarif. Ini bagus sekali. Nabi itu kalau sholat, karena ini kita banyak yang datangnya Id hari raya, maka beliau merekomendasikan tempatnya yang luas, namanya musola, tempat sholat. Jadi asalnya musola itu luas, bukan di pojok mall dekat toilet gitu kan. Itu asalnya luas. Ya, itu alternatif dari masjid. Karena masjid itu nggak cukup untuk datang yang Id, dan perempuan-perempuan haid tidak bisa masuk masjid, maka dibukalah tempat yang luas, lapang. Ya, jadi prinsipnya kenapa ke lapangan itu karena luasnya lebih luas dari masjid, menampung banyak orang. Tapi kasusnya kalau terjadi satu peristiwa alam, hujan dan semacamnya, atau masjidnya lebih luas dibandingkan lapangan yang ada, maka yang digunakan masjidnya. Awas, jangan salah paham. Oh ini nggak sunnah ini di masjid ini. Lihat dulu Joni. Ya. Maksud hadis itu kalau tempatnya lebih luas. Jadi kalau masjidnya lebih luas daripada lapangannya, masjid diutamakan. Dulu zaman Nabi, lapangan kan luas, masjidnya terbatas. Masjid Nabawi mengalami perluasan luas sampai halaman masjidnya lebih luas daripada lapangan, ngalahin lapangan bola. Makanya sekarang sholatnya pada di masjid karena masjidnya lebih luas. Jadi kalau kita tempatnya misalnya lebih luas masjidnya, atau seperti alhamdulillah di kita ini ada lapang kan, tersambungkan kan. Jadi kita bisa padukan tuh dari lapang masjid terus sapnya mundur sampai ke akhwat biasa di dalam sini kan, dalam ruangan ikhwan di luar dikondisikan. Ini bagus, depan terus kan, kita padukan. Kalau di tempat tertentu masjidnya lebih luas, maka masjid didahulukan dibandingkan dengan lapangan. Tapi kalau lapangannya lebih luas, maka lapangan yang didahulukan dibanding masjid, kecuali kalau hujan misalnya, dan hadisnya sudah ada dari Abu Hurairah. Ya, saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Daud ya, periwayatnya. Annahu asabahum matarun fi yaumi 'idin fa shalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatul 'id fil masjid. Pernah satu kali di zaman Nabi terjadi hujan. Saat itulah Nabi mengatakan alihkan semua ke masjid, salatnya di masjid. Jelas ya? Jadi kalau ada kendala di lapangan atau masjidnya lebih luas, maka beralih ke masjid, ya, lapang masjid itu kan halaman juga kita bisa padukan. Jelas ya? Kalau hujan masuk, dan itu sunnah. Sunnah, jangan bertahan. Sunnah Nabi di lapangan basah nggak apa-apa. Ente nggak paham. Ya, masuk ke masjid itu sunnah Nabi ya. Tayyib. Masang sutrah. Ini hati-hati nih ya. Sutrah untuk imam. Ya, makmum cukup batasan-batasan yang kita pahami dari sejadah, tapi imam masih ada sutrah. Ini ya. Ini. Ini contohnya nih. Sutrah itu pembatas. Ya, satar itu artinya sesuatu yang membatasi asalnya. Kalau pakai sifat yang nampak, sehingga dengan nampak itu kelihatan, ya ada batas, maka disebut sutrah namanya. Ini. Ya. Beda dengan hijab. Kalau hijab lebih luas lagi, nutup yang luas nggak nampak sama sekali. Kalau ini cuma untuk membatasi. Ini di dalam sholat Id sutrahnya untuk imam. Ya, bukan makmum. Jadi semua makmum nggak usah pasang beginian. Ya, imam aja taruh begini, dah. Untuk imam, ya. Tandanya apa? Tandanya tidak boleh terlewati di antara ini dengan imam. Ya, biasa kan suka ada yang ngatur mic, atur apa dan sebagainya. Itu saya suka kritik itu. Kenapa nggak ikut sholat? Ya. Terus yang foto-foto dan sebagainya gitu kan. Kondisikan karena sholatnya itu lebih utama. Ya. Yang dihisab di hari kiamat itu sholatnya, bukan fotonya. Ya. Ini dahulukan sholat. Jadi siapkan, ini pasang di imam, makmum nggak usah pasang itu. Karena makmum itu lebih longgar.
Makmum lebih longgar, artinya yang tidak boleh dilewati safnya imam. Kalau makmum ada darurat, boleh melewati saf makmum. Ya. Makanya Ibnu Abbas itu dulu pernah, tapi ini paham fikih ya, tidak harus ditiru nih. Kondisinya berbeda waktu itu. Jadi beliau itu agak datang terlambat, kemudian yang dituju itu yang kosong sebelah sana, datang dari sebelah sini. Kosong di sana. Akhirnya beliau lewat membawa untanya, lewat gini di saf makmum. Tapi jangan bandingkan dengan kita, karena khusyuknya sahabat sholat dengan kita beda. Ya, jangan Anda bawa Honda, motor bebek misalnya, Anda lewatin di jamaah kan. Nah, itu sunnah kata Ibnu Abbas. Tidak, ya, tidak demikian. Nah, kalau misalnya nanti ada uzur, ada apa, boleh melewati saf makmum. Ya, dan gak usah laporan ke imam, izin mam, gitu. Tidak langsung keluar aja, nanti disambung, sambung. Kemudian ada dalil sedekah, boleh ngedarkan kotak infak. Ada hadisnya. Ya, ini nanti Bilal yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sampai di sini dulu. Saya bacakan dulu hadisnya. Mohon izin, ini saya tekankan dulu. Selesaikan sholat, kemudian baru masuk kepada pengumpulan kalau ada hal-hal yang sifatnya dana dan sebagainya ya untuk infak. Teman-teman sekalian, maaf, sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak diiringi dengan sholat sunnah tertentu kalau di lapangan. Ya, jadi jangan terlampau soleh. Ya, tahiyatul masjid ada, tahiyat lapangan tidak ada. Jelas ya? Tahiyat masjid ada, tahiyat lapangan tidak ada. Kecuali kalau masuk ke masjid silakan tahiyatul masjid. Kalau di lapangan tidak perlu. Kemudian tidak diawali dengan adzan ataupun iqamah. Jadi nggak usah adzan, nggak usah iqamah. Langsung nanti imam mengatakan sholatul jami'ah rahimakumullah. Hadisnya dari mana? Imam Muslim. Ya, hadisnya dari Imam Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha aw fitrin fa shalla rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Thumma atan nisa wa ma'ahu Bilal fa amarahunna bis sadaqah faja'alatil mar'atu masyaallah tulqi khirsaha wa tulqi sikhabaha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masyaallah. Ya, Nabi mengimami kami dalam dua salat Idul Fitri dan Idul Adha, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau tidak mengawali dengan salat sunnah sebelum dan setelahnya. Waktu di lapangan ditunaikan. Jadi beliau nggak sholat sunnah sebelum sholat Idul Fitri di lapangan, dan juga tidak juga setelahnya. Ya, cukup. Kecuali kalau ibu masuk di sini pas safnya. Kalau ini kan masjid. Ya, kalau mau tahiyatul masjid boleh. Tapi teman-teman yang di sana di lapangan. Ya, jadi nggak ada tahiyat lapangan. Jelas ya? Nah, ibu ke sini masjid, masuk di ruangan masjid boleh. Tapi kalau di sana lapangan. Jelas ya? Baik. Kemudian apa yang terjadi setelah selesai beliau khutbah? Ya. Sholat, kemudian menyampaikan dalam konteks sholat ini, selesai sholat memerintahkan Bilal. Ya, memerintahkan Bilal. Apa yang diperintahkan kepada Bilal? Ya, fa'amarahunna bis sadaqah. Bilal diminta mengumpulkan sedekah dari jamaah itu. Maka muter Bilal. Ya, faja'alatil mar'atu tulqi khursaha wa tulqi sakhabaha. Allahu akbar. Maka perempuan-perempuan ada yang melepas antingnya, melepas kalungnya waktu itu untuk bersedekah. Ya. Konteksnya tidak harus sama, ibu siapkan anting buat nanti siapkan kalung, tidak ya. Jangan terlalu tekstual. Maksudnya apa yang bisa diberikan, harta DKM boleh menyiapkan sepanjang tidak mengganggu, Pak. Ya, jangan ganggu khutbah ya. Saran saya sih jangan terlalu ada bulat kayak mobil-mobilan, Pak. Jadi ini ketua DKM, saya masih ketua DKM ya. Jadi bukan saat khatib kemudian menyampaikan digeser kayak kita pengalaman saat tarawih gitu ya. Sekarang saya lihat canggih tuh, udah ada barcode-nya gitu kan. Bisa ditempel tuh barcode, Pak, di tempat-tempat ini. Jadi teman-teman kalau mau sedekah tinggal sampaikan, klik masuk. Kalau yang mau manual, simpan di ujung-ujung sana gitu kan, di pojok-pojok. Atau kalau mau disampaikan yang kira-kira tidak menyampaikan bunyi. Ya. Dan didesain misalnya tempat agak ringan tempatnya dan tidak melahirkan bunyi. Jadi kalaupun ada yang mau masukkan logam, jadi rasa ikhlas itu tidak terkotori gitu kan, dan kekhawatirannya masuk. Takut kurang ikhlas, gitu. Ya. Itu dalil bolehnya menari infak sedekah. Ya, saat salat Id boleh. Biasanya ada teman-teman nih di praktek di teman-teman, ya teman-teman di lapangan tuh ada petugas kan suka bawa kain gitu kan. Ini silakan. Itu sunnah Nabi. Ada sunnahnya, boleh dilakukan. Sepanjang tidak mengganggu prosesi itu ya. Prosesi untuk khutbah ataupun sholat. Kadang-kadang bisa dilakukan lebih maju sebelum sholat supaya nggak terganggu lagi prosesinya. Ya. Kemudian khutbahnya spesifik, sampaikan yang penting. Isinya apa? Selesai. Ya, yang terlalu panjang kemana-mana nggak jelas. Ya, ini sudah jelas sunnah nabinya, sampaikan dengan jelas, terang maksudnya apa, ya, singkat, padat, jelas, sudah selesai.
Insyaallah besok juga saya begitu. Ya, kalau perlu nggak usah lama-lama, kalau udah banyak tasiyah gitu kan, disampaikan ya nasihat, tausiah, ya takwa, selesai ya sudah gitu kan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ada beberapa kalimat yang ingin saya tekankan dan mungkin insyaallah jadi penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi untuk kita semua. Ya. Terakhir untuk imam, ya dicari imam yang khusyuk, yang baik bacaannya. Ada sunnah-sunnah surah yang bisa dibacakan. Ya seperti Nabi bacakan pertama surat Qaf, rakaat pertama. Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu dan seterusnya surah 50. Kemudian rakaat keduanya surah Al-Qamar surah 54. Yaqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa iyyaraw ayatan dan seterusnya ayat. Ya. Kalau tidak sempat dibacakan itu, surat andalan Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ya, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat keduanya hal ataka hadithul. Kalau dibaca itu ada pahala bacaan dan pahala mengikuti Nabi. Tapi kalau baca yang lain boleh nggak Ustadz? Boleh. Pahalanya pahala sholat, tapi pahala sunnah mengikuti Nabi-nya nggak masuk ke situ. Boleh silahkan. Kalau anda termasuk ashabul aqwal, ashabul kul, boleh. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sah, boleh, sah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Saya rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Kalau baru hafal di komunitas, di rumah, karena kan nggak semua bisa ke lapangan, mungkin di rumah. Ya, rakaat pertama Qaf, kedua Al-Qamar atau yang bisa Al-A'la, kemudian Al-Ghasyiyah. Kalaupun tidak membaca itu boleh, sepanjang nanti bisa senafas ya dengan itu ayat-ayatnya terkait dengan pentasbihan Allah, syukur pada Allah, dan juga terkait dengan apa yang bisa membawa kita dalam suasana kekhusyuan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya dengan setulus hati sebesar-besarnya, termasuk teman-teman dimanapun anda berada, saya mengakui banyak salah, banyak khilaf, salah sebut, salah menyampaikan materi. Pasti itu terjadi. Saya manusia, pasti keliru, pasti salah. Saya mohon sebesar-besarnya dibukakan pintu maaf untuk siapapun, termasuk saudara sebangsa setanah air, juga non muslim. Kalau ada perilaku tutur saya yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Tentu tidak dimaksudkan untuk menyengaja berbuat yang melukai, termasuk ke teman-teman semuanya. Boleh saya diberitahu kalau ada sesuatu yang salah, dan saya dengan rendah hati, ya kerendahan hati, jika benar memang saya keliru, saya minta maaf, mengakui dan memperbaiki lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kalaupun benar, saya tidak memaksakan untuk diikuti. Mungkin ada ustadz lain yang lebih baik, ya terkesan lebih enak, nyaman, silahkan ikuti. Yang penting mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul. Toh kita juga yang akan dihisab. Jangan sampai kita yang dihisab, orang lain yang kita hisab-hisab. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kalau ada janji yang belum tertepati, tolong diingatkan supaya saya bisa menyegerakan untuk menepati. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh teman-teman di DKM yang memfasilitasi hal ini bisa berlangsung nyaman, lancar kita beribadah. Teman-teman di aparatur pemerintahan RW, baik di PTM, VJS, Masya Allah, mudah-mudahan kita dijaga selalu oleh Allah, dipersatukan, dikomplain dalam kebaikan, dikumpulkan kembali dalam rahmat Allah, mudah-mudahan masuk surga semuanya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari perpecahan. Doakan bangsa kita juga dijaga, dijauhkan dari segala keburukan-keburukan, dan semoga dengan sekali lagi, dengan itu semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna ya Allah minal muttaqin, ij'alna minal muttaqin najihin fi siyamina fi hadzal ramadan al mubarak. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.